Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Dalilus Salik Syarh Alfiyah Ibn Malik. Di pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hadfu kana ma'asmiha. Kalimat di mana kita menghapus kana beserta isimnya, kemudian kita sisakan khobarnya saja. Itu di bait ke-155. Ibnu Malik mengatakan wa yahdzifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da'in walau katsiran dastahar. Wa yahdzifunaha, dan mereka yahdzifunaha menghapusnya. Itu mereka para ulama nahwu ataupun mereka orang Arab. Yahdzifunaha menghapusnya, yaitu membuang kana berikut isimnya. Wa yubquna al-khabar, dan mereka menyisakan khobarnya. Wa ba'da'in walau katsiran lastahar. Demikian ini sering terjadi. Katsiran banyak terjadi, dan istahar dan masyhur terjadi ba'da'in walau. Ketika kana berada terletak setelah in syartiyah dan lau syartiyah. Maka para ulama nahwu ataupun para orang Arab, mereka menghapus kana beserta isimnya, kemudian mereka sisakan khobarnya saja. Dan ini sering dan masyhur terjadi ketika kananya terletak setelah in syartiyah dan juga terletak setelah kata lau syartiyah. Pensyarah mengatakan asani, yang kedua, mimma ikhtassat bihi kana, hal yang kedua yang merupakan kekhususan untuk kana, sifat khusus untuk kana ataupun kasus khusus untuk kana adalah jawazu hadfiha ma'asmiha, adalah bolehnya kita hapus kana beserta isimnya. Wa baqa'u khobariha, dan kita sisakan khobarnya saja. Wa hadzal hadfu naw'ani, dan penghapusan ini, itu penghapusan kana beserta isimnya, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kasirun, kasus yang sering terjadi, yaitu ketika kana ba'da'in walau asyartiyataini, terletak setelah kata in dan kata lau. Yang keduanya ini adalah syartiyataini, dua kata yang menunjukkan syarat. Kemudian yang kedua adalah qalilun, kasus yang qalil, sedikit kita jumpai atau jarang terjadi, bidunihima, ketika kananya terletak setelah kata-kata selain in dan lau. Fa misalul hadfi ba'da'in, contoh kasus penghapusan kana dan isimnya ketika kana terletak setelah kata in, contohnya adalah dalam kalimat al-mar'u muhasabun ala amalihi, ya, seseorang akan dihisab sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun, jika amalannya baik, fa khairun, maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, apabila amalannya jelek, fa syarrun, maka balasannya jelek. Maka fokus pada in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apa kalimat lengkap dari in khairan fa khairun dan in syarran fa syarrun? Fa khairan, maka di sini kata khairan dibaca mansub karena dia berkedudukan sebagai khobarun likana al-mahdhufati ma'asmiha. Karena dia berkedudukan sebagai khobar untuk kata kana yang dihapus
ma'asmiha beserta isimnya juga dihapus. Fa khairun khobarun limubtada'in mahdhufin. Kemudian kata fa khairun, maka di sini dia marfu karena berkedudukan sebagai khobarun khobar limubtada'in mahdhufin untuk sebuah mubtada yang dihapus. Wa takdiru dan kalimat lengkapnya adalah in kana amaluhu khairan fajaza'uhu khairun. Apabila amalannya khairan baik, fajaza'uhu khairun, maka balasannya baik. Wa in kana amaluhu syarran fajaza'uhu syarrun. Apabila amalannya jelek, maka balasannya jelek. Maka di sini ada kata kana dan isimnya yang dihapus, yaitu kana amaluhu. In kana amaluhu khairan fajaza'uhu khairun. Dan tentu saja ketika kita ingin memperkirakan apakah yang dihapus dalam sebuah kalimat, tentunya kita harus lihat konteks kalimat. Tentunya kita harus lihat konteks kalimat. Sama dalam bahasa Indonesia, ketika kita jumpai kalimat yang ini ada sesuatu yang dihapus, untuk memahami apakah yang dihapus di situ, tentunya kita lihat konteks kalimat. Tidak boleh kita andaikan sesuatu yang dihapus tersebut secara sembarangan. Kita harus lihat konteks kalimat. Maka misalkan ada orang yang bertanya, Muhammad mau pergi kemana? Kemudian ada yang menjawab, ke sekolah misalkan. Maka yang dimaksud dengan ke sekolah adalah Muhammad pergi ke sekolah. Dan ini tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Karena memang konteksnya menunjukkan seperti itu. Maka begitu pula ketika kita mentakdirkan untuk kasus ini, apakah yang dihapus dalam kalimat, ya, maka ini juga sesuai dengan konteksnya. Maka kita bisa pahami kalimat, dan sesuatu yang dihapus dari kalimat dari konteksnya. Dan untuk menentukan apa yang dihapus, selain tadi lihat konteks, ini kadang-kadang ada kalimat, kita tentukan bahwasanya, oh ini ada kata yang dihapus. Yang dihapus adalah ini atau itu. Maka memungkinkan untuk ada beberapa kemungkinan. Nah, memungkinkan untuk ada beberapa kemungkinan, asalkan itu relevan dengan konteks yang ada, dan itulah yang dimaksudkan oleh si pembicara, maka kemungkinan-kemungkinan ini sah untuk kita gunakan sebagai pengandaian. Oh ini kata yang dihapusnya adalah ini, kata yang dihapusnya adalah ini, kata yang dihapusnya adalah itu. Maka tidak sembarangan untuk menentukan kata yang dihapus dari kalimat itu apa. Wa minhu qaulu syair. Contoh yang lain diantaranya adalah perkataan penyair, qad qila ma qila. Setelah dikatakan apa yang dikatakan, in sidqan wa in kadiban. In sidqan wa in kadiban. Nah, ini yang jadi fokus perhatian kita. Kalimat lengkap dari in sidqan wa in kadiban adalah in kana al-maqula sidqan wa in kana al-maqulu sidqan wa in kana al-maqulu kadiban. Jadi ada kana dan isimnya yang dibuang. Ya, takdirnya ataupun kalimat lengkapnya adalah in kana al-maqulu sidqan wa in kana al-maqulu kadiban. Qad qila maqila in sidqan wa in kadiban. Setelah dikatakan apa yang dikatakan, boleh jadi itu adalah sebuah kebenaran dan boleh jadi itu adalah sebuah kebohongan. Kemudian wa misalul hadfi ba'da law. Contoh kalimat yang ada penghapusan kana dan isimnya, di mana kananya di sini terletak setelah kata law. Dalam kalimat iqra, ya, silakan baca atau bacalah walau safhatan fil yaumi, meskipun satu halaman fil yaum, meskipun satu lembar fil yaum dalam sehari.
Ai maksudnya adalah, atau kalimat lengkapnya adalah, walau kanal makru'u safhatan. Ya, meskipun al-makru'u yang dibaca safhatan itu hanya satu halaman saja. Maka ada kata kana dan isimnya, yaitu kanal makru'u yang dihapus dari kalimat. Contoh yang lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Ballighu, ya, hendaklah kalian sampaikan anni, ya, sesuatu yang merupakan ajaran dariku, walau ayatan, meskipun itu adalah satu ayat. Ai maksudnya adalah, atau kalimat lengkapnya adalah, walau kana al-muballahu ayatan. Meskipun al-muballah, sesuatu yang disampaikan itu ayatan, satu ayat. Maka di sini ada kata kana dan isimnya yang dibuang, yaitu kanal muballahu. Maka menghapus kana dan isimnya ini sering kita jumpai ketika kata kana terletak setelah kata in dan lau syartiyah. Kemudian misalul hadfi bidunihima. Nah, contoh menghapus kana dan isimnya, di mana kata kananya, di mana kana dan isimnya ini terletak setelah kata selain kana, selain in dan lau. Qaulu ba'dil Arabi, perkataan sebagian orang Arab, min ladu syaulan fa'ila itlaiha. Kurang lebih artinya adalah, sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, Rabbaita hadhihi naqata, yang kau pelihara unta betina ini, min ladu kanat syaulan, bahasa mudahnya dari kecil, fastamarra dzalik, kemudian terus seperti itu, atau sampai ila itlaiha, sampai dia tua atau sampai dia punya anak. Yang kau pelihara unta betina itu dari kecil sampai punya anak. Maka min ladu syaulan fa'ila itlaiha. Maka di sini kalimat lengkapnya adalah min ladu kanat syaulan. Min ladu kanat syaulan. Maka di sini ada kana dan isimnya yang dibuang, yaitu kana dan isimnya yang berupa dhamir mustatir takdiruhu hiya. Pada min ladu syaulan, kalimat lengkapnya adalah min ladu. Ya, min ladu ini aslinya min ladun. Ya, min ladun, cuma nunnya dibuang. Ladu aslinya ladun. Min ladu kanat syaulan. Ya, dari kecil. Wa hadza maqsurun ala ma warada fala yuqasu alaihi li nadratihi. Namun kasus ini maksurun terbatas ala ma warada. Untuk kalimat-kalimat yang memang ini terdapat dalam ungkapan orang Arab. Artinya apa? Sama'i. Sifatnya adalah sama'i, dengar, terima. Wa fala yuqasu alaihi li nadratihi. Dan la yuqasu alaihi, tidak dikiaskan untuk yang selainnya. Itu tidak bisa terapkan untuk kasus bebas. Kenapa? Li nadratihi, karena sedikitnya hal ini, karena sedikitnya terjadi hal ini. Ya, maka intinya untuk kasus penghapusan kana dan isimnya untuk selain yang terletak setelah in dan lau, maka ini sifatnya adalah sama'i, dengar, terima, dan tidak bisa kita terapkan untuk kasus bebas. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa yahdifunaha, dan seterusnya. Ai maksudnya adalah innal araba, sesungguhnya orang Arab, tahdzifu kana, menghapus kana ma'asmiha bersama dengan isimnya, wa yakunal khabara, dan mereka menyisakan khabarnya saja. Walamma nassa ala baqa'il khabari dalla ala annal isma khudifa ma'aha.
Dan ketika beliau, yaitu Ibnu Malik Nasr, menegaskan ala baqail khobari, bahwasanya yang disisakan itu adalah khobarnya saja, dalam, maka ini menunjukkan bahwasanya isimnya juga dihapus beserta kananya. Maka di sini Ibnu Malik di bait syair tidak mengatakan ma'asmiha. Beliau hanya mengatakan wayahdifunaha. Dan mereka, yaitu orang Arab ataupun ahli nahwu, menghapusnya. Maka zahirnya adalah menghapus kana. Tapi ketika Ibnu Malik mengatakan wayabkunal khobar, dan mereka menyisakan khobarnya, maka ini isyarat bahwasanya yang dimaksud dengan menghapusnya di sini adalah menghapusnya yaitu kana beserta isimnya. Faqad istahara hadzal hadfu ba'da'in walau asyartiyataini. Dan penghapusan ini istahara, ya masyhur ataupun sering terjadi apabila kananya terletak setelah kata in dan lau syartiyah. Kemudian di bait ke-156 pembahasan tentang menghapus kana saja, menghapus kana saja. Kalau tadi menghapus kana beserta isimnya, kemudian di bait ke-156 adalah pembahasan tentang menghapus kana saja. Ibnu Malik mengatakan wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib kami seli amma an tabarran faqtarib. Wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib, sesudah huruf an masdariyah, ya an yang di sini adalah an masdariyah. Dinamakan masdariyah karena antara an dan fiil yang terletak setelahnya membentuk masdar muawwal. Ta'widu ma'an hartukib, menggantikannya ma, menggantikannya ma dari kana diperlakukan. Ya, semisal contoh amma anta baron faqtarib, jadilah dirimu orang baik, faqtarib, kemudian mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasalah mengatakan asalis yang ketiga, miman faradat bihi kana, dari kasus yang dia infaradat bihi kana, ya karena itu bersendirian dalam masalah ini, maksudnya adalah kasus yang spesial berlaku pada kata kana, adalah annaha tuhdhafu wa yabqa ismuha wa khabaruha. Adalah bahwasanya kata kana ini tuhdhafu bisa dihapus, wa yabqa dan tersisalah ismuha wa khabaruha, isim dan khabarnya. Wadzalika, dan hal tersebut terjadi ba'da'an al-masdariyati. Nah, ketika terletak setelah an masdariyah. Fi kulli mawdi'in, di setiap tempat, urida fihi ta'lilu syai'in bi syai'in. Di setiap kalimat yang diinginkan dari kalimat tersebut ta'lilu syai'in bi syai'in. Memberikan alasan untuk sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misal dzalik, contoh hal tersebut adalah amma anta ghaniyan fatasaddaq. Nah, jika kau kaya, maka hendaklah engkau bersedekah. Wal aslu, kalimat asalnya adalah tasaddaq, hendaklah engkau bersedekah. Li'an kunta ghaniyan, jika kamu adalah orang kaya. Karena kamu adalah orang kaya. Fa quddimatil lamu wa ma ba'daha ala tasaddaq lil ikhtisas. Maka di sini dikedepankanlah lama dan kata-kata yang setelahnya ala tasaddaq, atas fi'il tasaddaq lil ikhtisas, untuk menunjukkan ikhtisas. Tsumma, kemudian hudifatil lamu lil ikhtisar wa takhfif. Kemudian lamnya ini pada li'an kunta ghaniyan, tasaddaq li'an kunta ghaniyan, kemudian yang menjadi amma anta ghaniyan fatasaddaq, yang kalimat asalnya adalah tasaddaq li'an kunta ghaniyan, maka lamnya ini dihapus.
untuk ikhtisar, untuk meringkas kalimat, walitakfif, untuk meringankan pengucapan. Fasara, maka menjadilah an kunta ghaniyan. Tsumma hudifat kana. Kemudian kananya dihapus. Fanfasala ad-dhamiru al-muttasilu biha. Ya. Kemudian infasala, terpisahlah dhamir yang bersambung dengannya, yaitu dhamir anta. Alal qaidatil ma'rufati, al-ma'rufati, sesuai dengan kaidah yang telah kita kenal. Maka tersisa di sini dhamir antanya saja. Fasara, maka menjadilah an anta ghaniyan. Tsumma utiya bima, kemudian didatangkanlah kata ma, iwadon an kana, sebagai ganti, iwad, ini dibaca iwad. Kemudian didatangkan atau dipakailah kata ma sebagai ganti dari kata kana. Ini yang dimaksud dengan wa ba'da'an ta'widu ma'an ba'widu ma anha. Ini yang tadi disampaikan oleh Ibnu Malik. Wa ba'da'an ta'widu ma anha. Sesudah huruf an masdariyah menggantikannya ma dari kana diberlakukan, uruf diberlakukan. Maka di sini mengisyaratkan bahwasanya ma jadi ganti dari kata kana. Jadi kananya dihapus kemudian diganti dengan kana, dengan ma. Tsumma utiya bima iwadon an kana. Kemudian dipakailah atau didangkanlah kata ma sebagai ganti dari kata kana. Tsumma udhimatin nunu fil mimi. Kemudian huruf nun yang di sini udhimat, dileburkan ataupun digabungkan ke huruf mim. Maka di sini jadinya fasara, maka menjadilah amma. Aslinya adalah an ma. An ma. Menjadi amma anta ghaniyan. Fa amma, maka kata amma di sini ibaratun an al-masdariyati al-mudghamati fima az-zaidati an-naibati an kana. Maka amma di sini sebenarnya dia merupakan ibarah. Merupakan bentuk pengungkapan dari an masdariyah yang diidghamkan pada ma, yang mana ma-nya ini merupakan zaidah tambahan sebagai ganti dari kata kana yang dihapus. Adapun kata anta di sini ismun likana al-mahdhufati, yang merupakan dhamir berkedudukan sebagai isim kana yang dihapus. Adapun kata ghaniyan di sini dia mansub sebagai khobar kana. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna dari perkataan Ibnu Malik wa ba'da an ta'widu ma dan seterusnya. Ai maksudnya adalah waqa'a fi kalamil arabi, terjadi dalam kalimat bahasa Arab ta'widu ma an kana ba'da hadfiha. Ta'wid ma an kana. Ma ini menggantikan kana setelah kananya dihapus. Wadhalika ba'da'an al-masdariyati, dan hal tersebut terjadi ketika terletak kata kananya terletak setelah an masdariyah. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Malik anha ma anha ta'widu ma anha yufidu, maka ini menunjukkan anal isma wal khabara lam yukhzafa. Maka ini menunjukkan bahwasanya isim dan khabarnya lam yukhzafa, tidak dihapus. Li'annahu lam yuskar iwadon, karena tidak disebutkan iwad ganti illa likana wahdaha, kecuali untuk kata kana semata. Ya ma anha, ya ma anha, ta'widu ma anha. Nah, kata ma menggantikan anha darinya. Siapakahnya? Kata kana. Bukan isim dan khobar sekaligus, tapi cuma kata kana saja. Maka ini menunjukkan bahwa yang dihapus itu cuma kana. Beralih ke bait ke-157, pembahasan tentang menghapus huruf nun di akhir bentuk fi'il mudhari kana.
yaitu pada kata yakunu. Maka menjadi yaku ketika dijazm. Ibnu Malik mengatakan wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nun. Dan tuhdhafu nun itu dihapus min mudhari'in dari fi'il mudhari likana munjazim dari bentuk kana munjazim yang jazam. Ya, huruf nun yaitu nun di akhir fi'il mudhari kana yang majzum yaitu fi'il mudhari kana yakunu kemudian dijazam menjadi yakun. Nah, maka nun akhirnya bisa kita hapus menjadi yaku. Wa huwa hadfun maltuzim, dan ini merupakan hadfun penghapusan yang maltuzim, tidak harus. Nah, ini adalah kasus penghapusan yang tidak harus, artinya apa? Boleh dihapus, boleh juga tidak. Boleh kita bilang lam yakun, boleh kita bilang lam yakun. Arabi yang keempat, mimma khtasat bihi kana. Nah, dari hal yang merupakan kespesialan kana adalah jawazu hadfi lami mudhari'iha. Kita boleh menghapus lam fi'il pada bentuk mudhari'nya. Wahya an-nunu, yaitu huruf nunnya. Min lam yakun, dari bentuk fi'il mudhari yang majzum dari kata kana, yaitu lam yakun. Wadzalika bi arba'ati syurutin, dan hal tersebut dengan 4 syarat. Awalan syarat yang pertama adalah an yakuna majzuman, ya, dalam bentuk majzum. Fala khudifa fi nafi, maka tidak dihapus untuk semisal man takunu lahu al-jaizah. Ya, hadiahnya untuk siapa? Maka di sini tetap dibaca man takunu. Karena mannya di sini adalah man istifham, bukan man syartiyah, maka di sini dibaca marfu takunu. Li adamil jazmi, maka di sini takunu dibaca takunu, tidak takun. Kenapa li adamil jazmi? Karena tidak adanya kasus jazm di sini. Syarat yang kedua adalah an yakuna al jazmu bis sukuni. Nah, syarat yang kedua adalah jazmnya dengan sukun. Nah, maka tidaklah dihapus nun di akhiran fi'il mudhari untuk semisal dalam kalimat ya, in ahmaltum, apabila kalian tidak serius, lam takunu mustafidina. Kalian tidak akan bisa ngambil faedah. Ada lam takunu, pada lam takunu. Maka takunu di sini aslinya adalah takununa. Ya, takununa. Kemudian dijazam karena dia fi'il mudhari al-af'al al-khamsah, jazamnya dengan menghilangkan nun di akhiran fi'il mudhari af'alul khamsah tersebut, maka menjadi lam takunu. Dan di sini lam fi'il pada kata kana, yaitu huruf nun asli bangunan dari kata kana, tidak boleh dihapus. Ya, karena di sini untuk fi'il mudhari al-af'al al-khamsah, di sini dia majzumnya dengan hapus nun, bukan majzum dengan sukun. Di anal jazma laisa bisukuni wa innama bihadfin nun. Karena untuk kata takununa yang kemudian dijazam jadi takunu di sini dia jazamnya dengan bukan dengan sukun, tapi jazamnya dengan menghapus nun. Karena aslinya takununa, kemudian dijazam nunnya dihapus. Menjadi lam takunu. Maka di sini nun yang merupakan lam fi'il dari kata kananya tidak boleh dihapus. Kemudian syarat yang ketiga adalah alla yaqa'a ba'dan nuni dhamirun nasbin. Setelah nun yang merupakan lam fi'il dari kata kana yang berbentuk mudhari, ini tidak terdapat dhamir setelah nunnya ini tidak terdapat dhamir nasab. Nah, setelah nun yang merupakan lam fi'il dari kata kana yang bentuknya mudhari, itu tidak terdapat dhamir nasab. Bi khilafi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu. Ini berbeda dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada Umar radhiyallahu anhu fi sya'ni Ibni Sayyadin. Berkenaan tentang Ibnu Sayyad yang kemudian disangka Dajjal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Umar ibn Khattab yang ingin menumpas Ibnu Sayyad, Umar ibn Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, in yakunhu, jika Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, falan tusallitu alaihi, maka engkau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Dajjal ini akan terus hidup sampai nanti menjelang hari kiamat. Maka in yakunhu, jika dia adalah dia, jika dia yaitu Ibnu Sayyad adalah dia yaitu Dajjal, falan tusallitu alaihi, maka engkau tidak akan bisa mengalahkannya. Wa illa yakunhu, dan jika Ibnu Sayyad itu bukan dia, jika dia bukan dia, itu Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, fala khairal laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya. Maka tidak ada kebaikan ketika kamu membunuhnya. Maka yang jadi fokus perhatian kita adalah pada in yakunhu dan wa illa yakunhu. Maka pada in yakunhu di sini, innya adalah insartiyah, tentunya ini menjazmkan. Maka di sini kata yakun setelahnya dia adalah fi'il mudhari majzum. Dan setelah kata yakun itu ada dhamir, yaitu dhamir ha. Dhamir ha-nya di sini adalah dhamir nasab. Jadi dhamir nasab sebagai khobar kana, sebagai khobar kana, atau sebagai maf'ul bih, kemungkinan tadi lebih tepatnya sebagai khobar kana. Begitu pula pada illa yakunhu, aslinya adalah in la yakunhu, cuman di sini nun pada kata innya dileburkan ke kata la menjadi illa, diidghamkan ke kata la menjadi wa illa. Kemudian pada yakunhu, yakunnya di sini juga jazm karena didahului oleh in syartiyah. Kemudian setelahnya ada dhamir nasab, dhamir ha sebagai khobar kana. Maka karena ada dhamir nasab mutasil yang terletak setelah kata yakun, atau yang tadi dibahasakan setelah nun yang merupakan lam fi'il dari kata kana, fala yajuzu hadfun nuni. Maka tidak boleh kita menghapus nun dari kata yakun. Liwuku'il ha'i, karena terdapat dhamir ha, wahia dhamirun nasbin ba'daha, yaitu yang merupakan dhamir nasab yang terletak setelah kata yakun dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka syarat yang ketiga adalah tidak boleh ada dhamir nasab yang terletak setelah kata yakunnya. Kemudian syarat yang keempat adalah alla yaqa'a ba'daha sakinun. Tidak boleh ada huruf bersukun yang terletak setelahnya. Tidak boleh terletak setelah kata yakun huruf bersukun. Maka bikhilafi qaulika, ini berbeda dengan perkataanmu, misalkan lam yakunil jawu sahwan. Udaranya tidak cerah atau cuacanya tidak cerah. Maka di sini setelah kata yakun itu ada kata al-jawu yang diawali oleh alif lam. Dan alif lam dianggap sukun. Maka di sini ada sukun yang terletak setelah kata yakun. Maka dalam kondisi ini nun pada kata yakun tidak boleh dihapus. Fala tuhdhafu an-nunu liwuqu'is sakini ba'daha. Maka nun pada kata yakun tidak boleh dihapus karena adanya huruf bersukun yang terletak setelahnya. Wa huwa al-ta'rifu, yaitu al-ta'rif. Pada kata al-jawu. Wa ajazahu Yunusu, namun Imam Yunus yang merupakan Syekhu Sibawai, guru dari Imam Sibawai, ajazahu, membolehkannya. Membolehkan untuk tetap nunnya dihapus meskipun setelahnya ada huruf bersukun. Baik, silakan dibaca berikutnya. Ya, Angga, silakan.
نعم. قال الشارح رحمه الله: ومثل الجامع للشروط لم يكن طالب العلم مقصورا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولم يكن من المشركين. النحل 20. وقال تعالى: ولم أك بغيا. مريم 23. ولا فرق في هذه الحذف بين كان ناقصة كما مثلنا وبين كان تمت، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. النساء 30. فقد قرأ الحرميان نافع بن عبد الرحمن المداني وعبد الله ابن كثير المكي برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة. وقرأ بقية السبعة بنسب على أنها ناقصة، وتقدير وإن تكو الذرة وإن تكو الذرة حسنة. وهذا معنى قوله: ومن مضارع لكان منجزم من مضارع لكان منجزم، أي تحذف النون من الفعل المضارع لكان إذا كان مجزوما، وهذا حذف لم تلزمه العرب فهو جائز، وهو كثير جدا في كلامهم نثرا وشعرا. نعم يكفي. والمثال الجامع للشروط, dan contoh yang ini al-jami' yang mengumpulkan syarat-syarat tadi, keempat syarat tadi. Syarat untuk bolehnya kita menghapus nun dari kata yakun adalah tadi dia fi'il mudhari'nya majzum, kemudian majzumnya dengan tanda sukun, kemudian setelahnya tidak ada dhamir nasab, kemudian setelahnya tidak ada huruf yang bersukun, adalah contohnya dalam kalimat lam yaku talibul ilmi muqassiran. Tidaklah seorang penuntut ilmu orang yang menyepelekan. Penuntut ilmu bukanlah orang yang muqassir, orang yang menyepelekan. Maka di sini pada lam yaku, di sini majzum, yakunya ini majzum, kemudian majzumnya dengan sukun, ya karena asalnya adalah yakun, majzumnya dengan sukun, kemudian setelahnya itu tidak ada dhamir nasab mutasil, kemudian setelahnya tidak ada huruf yang bersukun. Maka terpenuhi syarat sehingga di sini aslinya adalah yakun, namun nunnya boleh kita hapus menjadi lam yaku. Contoh yang lainnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yaku minal musyrikin." Dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrikin. Nah, di sini aslinya adalah yakun, tapi nunnya dihapus menjadi lam yaku. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam aku baghiya." Dan aku bukanlah seorang wanita yang hina dari sisi kehormatan. Aku bukan seorang pelacur. Ini perkataan Maryam alaihissalam. Nah, di sini aslinya adalah lam akun, tapi nunnya dihapus menjadi lam aku. Wala farqa fi hadzal hadfi, maka dan tidak ada perbedaan mengenai penghapusan nun pada yakun tadi, baina kana an-naqisati kama masalna, antara kana yang naqisah sebagaimana yang tadi kita berikan contoh, wa baina kana at-tammati,
dan kana yang tamah, ya, tidak peduli apakah kananya nakis apapun tam, maka ini berlaku boleh menghapus nun dari kata yakun. Contoh yang lain adalah, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi meskipun seberat biji sawi. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Jika itu seberat biji sawi pun, jika biji sawi itu adalah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Waqad qara'a al-Haramiyani, maka imam yang berasal dari dua imam yang berasal dari Al-Haram, yaitu Imam Nafi bin Abdurrahman Al-Madani, kemudian Abdullah bin Katsir Al-Maki, maka beliau berdua rahimahumallah membaca biraf'i hasanatin wa hadfin nuni, dengan merofakkan kata hasanah dan hadfun nun, menghapus nun dari kata takun. Intaku hasanatun yudha'ifha. Jadi poin perhatian kita di sini adalah wa intaku hasanatan. Kalau dibaca hasanatan di sini dia berkedudukan sebagai khobar taku, ya. Karena taku di sini aslinya adalah takun. Aslinya adalah intakun hasanatan. Pada takun di sini ada isim kana yang merupakan dhamir mustatir takdiruhu hiya. Hiyanya ini kembalinya kepada dzarrah di potongan ayat sebelumnya. Ya, kemudian kata hasanatan di sini mansub sebagai khobarnya. Kemudian aslinya takun, namun nunnya dihilangkan menjadi taku. Dan sebagaimana disampaikan oleh pensyarah, dua imam qiraah yang berasal dari Al-Haram, dari Madinah dan Mekah, yaitu Imam Nafi bin Abdurrahman Al-Madani dan Abdullah bin Katsir Al-Maki, beliau berdua membaca rofa untuk kata hasanahnya. Maka beliau berdua membaca intaku hasanatun. Kalau dibaca hasanatun, maka di sini diandaikan kata takunya yang merupakan bentuk fi'il mudhari jazm dari kata kana, ini kana yang tammah. Karena dia fa'il dari kata, dibaca marfu hasanatun, dia fa'il dari kata taku. Maka ini menunjukkan bahwa saya tidak ada bedanya apakah kananya itu adalah kana yang nakis ataupun kana yang tammah. Maka ini berlaku hukum boleh menghapus nun dari fi'il mudhari kana yang madzum. Nun dari kata yakun ataupun derivatnya yakun, akun, takun, dan seterusnya. Nah, apabila kita baca marfu hasanatun wa hadhihi hiya at-tammah, maka kata kananya di sini adalah kata kana yang dianggap tammah. Wa qara'a baqiyatus sab'ati binasbi, dan imam qiraah sab'ah yang lainnya membaca hasanahnya di sini dengan nasab hasanatan ala annaha naqisatun, karena menganggap bahwasanya kata kana di sini adalah kana yang naqisah. Jadi takunya di sini dianggap berasal dari kata kana yang naqisah. Wa taqdiru, dan kalimat lengkapnya adalah intaku adzarratu hasanatan. Nah, jika biji sawi itu adalah sebuah kebaikan. Nah, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi meskipun itu seberat biji sawi pun. Nah, Allah tidak akan mendolimi sedikit pun, sekecil pun, meskipun itu sekecil biji sawi. Wa intaku hasanatan, dan apabila biji sawi tersebut adalah statusnya adalah kebaikan dari seorang hamba, yudha'ifha, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Maka wa takdiru, kalimat lengkapnya adalah intaku adzarratu hasanatan. Jika dzarrah tersebut, biji sawi tersebut adalah hasanatan, kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan.
Maka ada yang membaca hasanatun dengan menganggap bahwasanya taku atau yang berasal dari kana ini adalah kana yang tamah. Ada yang membaca hasanatan mansub dengan menganggap bahwasanya kata taku yang berasal dari kata kana ini adalah kana yang naqisah. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa min mudhari'in likana munjazim, dan seterusnya. Ai maksudnya adalah tuhdhafu an-nunu minal fi'li al-mudhari'i likana. Nun dari fi'il mudhari kana idza kana majzuman, apabila dia majzum, tuhdhafu dihapus. Ya, nun akhir untuk kata kana yang majzum, maka dihapus, boleh dihapus. Yakun menjadi yaku, takun menjadi taku, akun menjadi aku. Nunnya dihapus boleh. Wa hadza hadfun lam taltazimhu al-arabu. Dan penghapusan ini tidak diharuskan oleh orang Arab. Wa huwa jaizun. Nah, penghapusan ini jaiz, boleh. Boleh dihapus, boleh tidak. Wa huwa katsirun jiddan fi kalamihim nasran wa syi'ran. Dan huwa katsirun jiddan, penghapusan ini, kasus ini katsirun jiddan, banyak terjadi fi kalamihim, di perkataan orang Arab. Baik nasron dalam nasar, dalam prosa mereka, aw syi'ran ataupun dalam syair-syair mereka. Maka ini terjadi dalam prosa ataupun syair. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Seperti ini selesai pembahasan tentang kana. Kita akan masuk pada pasal berikutnya untuk ma, lata, in. Yang ini mereka bisa menggantikan kata laisa. Statusnya disamakan dengan kata laisa. Sehingga nanti dia membutuhkan isim, membutuhkan khobar. Ya, demikian kita lanjutkan pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.